La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Minggu kemarin ya, tepatnya hari Senin malam Selasa minggu kemarin, kita sudah membahas matan usulus salasah dari awalnya. Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu sebelum kita sambung? Yang mau membacakan yang telah kita hafal kemarin? Kelas 1 ada yang hafal? Kelas 1 ada yang hafal? Paris hafal, Paris mana Paris? Enggak, kelas 1. Aina Paris? Apa langnya? Enggak hafal lah. Siapa kelas 1 yang hafal? Kelas 2 selain Faruk siapa yang hafal? Zabi, udah kemarin? Hah? Rian hafal Rian? Nah, coba Rian, baca Rian. Rian Mustawa Ats-Tsani, tafadhal. Rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam, kelas 2. Ada lagi kelas 2 yang hafal? Ada lagi kelas 2 yang hafal? Habib, hafal Habib? Siapa? Hafal Ki? Mana Abror tuh? Adi apa lang Adi? Abror mana Abror? Abot? Hafal buat? Nggak apa nggak dapat? Masa sedikit nggak hafal buat? Dah, kita sambung ya. Kita sambung, dengarkan. Kemarin kita sudah sampai kepada wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Isma'u summa karriru ba'di. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Kita ulang dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Sudah hafal? Belum? Kita ulangi lagi. As-saniyatu al-amalu bihi. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi.
Man minkum arada ayyusamma ilaina hifzahu. Siapa yang bisa? As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru alal adha fihi. Ada? Alfat, نعم تفضل أنت اقرأ مستوى كم أنت؟ أنت مستوى الرابع. نعم أيوة تفضل. من أول اعلم. بسم الله. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. الثانية العمل به. نعم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على العذاب فيه. أيوة. من الآخر. Siapa lagi? Hafiz tah? Fadal. Naam, min al-awwal. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. As-saniyatu al-amalu bihi. Naam. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Al-rabi'atu as-sabru 'alal adzabi. Nah, mumtaz. Mana al-akhar? Aywa. Fadal. Zabi habis tabi. Nah, fadal Farouk. Lain dengarkan. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Naam. Al-akhar. Habis tabi. Min al-awal bi. Habis dah? Limaza la? Habis tak qabla hazana? Jarib. Anta habis dah? Nah, tafadhal anta ya akhi. العلم ومعرفة وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. Naam. Ada lagi? Naam, fadhal anta. Man ismuka? Imtiaz, aywa. Mustawa ar-rabi', aywa. Fadhal. Al-ilmu, al-ula al-ilmu. ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية Naam. الثالثة الدعوة إليه. Naam. الرابعة الصبر على الأذى به. Naam, mabruk. Siapa lagi? Hafiz Tabil. Mana siapa lagi? Nah, ada lagi? Musul khamis al-akhar mawjud? Azkal habis takal? Habis dah, nah, fadal kal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. I'lam rahimahullah. Rahimakallah. Walaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula ma'rifatullah wa ma'rifatu. Al-ilmu, al-ula al-ilmu. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa Nah. ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu
الإسلام بالأدلة. نعم. الثاني العمل به. نعم. الثالث الدعوة إليه. نعم. الصبر على أدابه. أيوة جيد أنت ممتاز. من آخر مستر ربيع موجود؟ ديماس موجود ماس؟ نعم. طالب ممتاز تفضل ماس اقرأ حفظته؟ أيوة جرب اقرأ. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على ذاته. Naam. Man akhar? Ada yang lain? Kelas 1 enggak ada satupun, Nak? Hah? Pendek-pendeknya mah kamu habis tah? Hah? Jarib. Man ismu? Aywa. Naam. Iqra anta. Naam. Naam. Man ismu? Janib Pino. Iqra Pino. Naam, iqra anta. Nah, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-'ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-'amalu bihi. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha. Ayo, mumtaz. Ada lagi? Tidak ada. Siapa yang bisa kelas 2? Yang saya minta kelas 2. Siapa yang bisa menuliskan dari Ats-Tsaniyatunya? Sama bisa ngapus sama tulis. Apa habis tah? Aywa, jarib. Jarib tah. Jarib tah. Nah, fadal. Naam. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. Al-thaniyah Al-amalu bihi. al-thaniyah al-amalu bihi. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adab. Naam. Fadal. Uktub mubasyarah. Nah, خلاص. Uktub mubasyarah. Min Ats-Tsaniyah. Ya. Mumpung kamu sudah ke sini, kamu yang nulis. Ayo, Ats-Tsaniyatu. Coba. Besarkan sedikit. Nah, ada tinta lagi. Sinilah yang enggak basah, sini. Bahasa aja. Bahasa aja mana enggak basah kok? Nah, bahasa. Kamu lah ya. Pinol lah. Bawah. Tuh, basah aja. Mak Ejang Second lah. Enggak second lah. Pinjam sama Ustaz di dalam lah. Ustaz ada spidol yang. Kamu nulis nanti itu. Uang nulis Farel. Bisa nulisnya kan? Nah. Mawjud? Fauzi lah lo memang ada spidol lagi lah. Cinta lah Isi. Nih. Kita isi sebentar ya. Akram nak apa Akram?
Biar viral loang. Ya, ini apalnya danya. Apalnya. Coba Zebi. Nah, ikhlas Zebi. Jarib Zebi, jarib. Jarib Bi. Dah dengarkan. Kita dengarkan Zebi. Ayo. Ana. Nah, Allah. Iya. Restu habis satu? Hah? Lama? Restu aja habis satu? Habis satu? Ah, coba. Masya Allah, ada satu. Jadi tuh. Yang lain dengarkan. Naam. Al-amalu. Naam. Masya Allah. Jadi itu membuktikan bahwasanya tidak mesti orang yang sudah pernah menghafal bisa dia untuk menghafal. Tandanya Bang Restu kalian, dia pindahan dari MTS, tapi bisa juga dia menghafal. Nah, mesti ya. Tidak kalah yang pindahan dengan pindahan dari pondok kan? Dengan apa? Asalkan ada kemauan, ada keinginan, insya Allah bisa. Oke. As-saniyatu, kasih baris. Adik kelas satunya mukhot kamu masya Allah lah kamu ya. Alifnya ar-rabi'atu. Setelah ro ada alif. Dan memang ya di pondok-pondok yang pada dasarnya mereka mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rata-rata ini hafalan wajib. Al-usul salasa ini hafalan wajib bagi santri-santrinya. Hafalan wajib bagi usul salasa, matan arba'in, matan apa satu lagi? Itu ada beberapa matan yang memang setiap pondok ya yang mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka mewajibkan kepada santrinya untuk menghafal ini. Karena ini landasan. Dan insya Allah bagi siapa-siapa yang ingin menyambung pendidikannya, entah itu ke Lipia Jakarta, entah itu mungkin ke Madinah, ini juga nanti akan ada. Namun versinya versi yang lebih lengkap lagi. Nah, syukran, masya Allah, kita batu Jamila. Nah, bisa dibaca? Kelas 1 bisanya? As-saniyatu al-amalu bihi, as-salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'atu as-sabru alal adzafihi. Faiz, as-saniyatu al-amalu bihi. Coba apa artinya tuh? Yang kedua, al-amalu bihi. Al-amal. Bisa? Amalun atau apa artinya amalun? Pekerjaan. Al-amalu bihi, apa artinya? Pekerjaan.
Hah? Apa artinya restu? Al-amalu bihi? Atau pekerjaan? Pekerjaan bihi? Dengannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa mengartikannya? Al-amalu bihi itu beramal dengannya. Dengannya itu kemana perginya? Dengan al-ilmu tadi, ya. Jadi yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Makanya dalam mahfuzat al-ilmu bila amalin kasyajari bila, ilmu tanpa amal ibarat seperti apa? Seperti, perhatikan, pohon tanpa. Makanya dalam pendidikan Islam itu diutamakan amal, perbuatan. Dipraktekkan tidak ada ilmu yang dapat. Siapa yang di belakang kamu, Tip? Siapa tuh? Alpat. Alpat, astagfirullahaladzim. Memang kamu Alpat. Jam berapa hari baru Alpat? Oh iya. Sabar Alpat. Beberapa menit lagi, jangan tidur. Ya. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Apa artinya? Menyampaikan ilmu tersebut. Ustaz ingat, siapa yang tahu dengan Ustadz Armen Halim Naro? Siapa yang tahu atau yang pernah dengar namanya? Pernah dengar? Pernah dengar? Perhatikan. Ustadz Armen Halim Naro ini adalah abang kelas Ustadz dulu di pondok, yang dianya punya target di kelas 3 MTS dia sudah hafal Al-Quran, hafal Kamus Muhammad Yunus, hafal Khulasa Nurul Yakin ketiga-tiga jilid. Itulah orang yang berhasil dalam hidup. Dia punya target ketika sekolah. Makanya ketika masuk ngajar kami di kelas, waktu itu Ustaz kelas 1 atau kelas 2 MTS, lupa Ustaz. Dia baru pulang dari Jakarta, belum lulus Madinah, tapi LIPI udah lulus dia. Apa katanya nasihat dia? Kalian kalau ingin berhasil, kalian dalam hidup harus punya target. Kalau tidak ada target, yakinlah kalian akan jalan di tempat. Makanya kami dulu, walaupun tidak pakai takhasus menghafal Al-Quran, tidak ada guru untuk kami menyetorkan hafalan. Alhamdulillah, kelas 3, kelas 4, kelas 5, hafal kami di Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Tidak ada guru sampai kami menyetor dah Ustaz. Tidak ada alasan. Bagaimana cara menyetorkannya? Sama kawan. Dan kan hafalan lain. Dekon yang hafalan doang. Cando itu orang ingin belajar. Jadi nasihat dia itu. Jadi harus punya target kalian. 3 tahun pertama di MTS, apa target kalian yang akan kalian hafal? Kamu Sumat Yunus tuh tebal, hafal dia doang. Makanya kalian doang. Itu target nama dalam hidup. Jadi kelas aliyah nanti ada lagi targetnya. Tamat aliyah, apalagi target yang harus dia selesaikan. Itulah baru namanya awak santri. Betul-betul ingin menuntut. Dan mereka tidak punya guru. Tidak ada guru lah. Tidak ada yang menasihati dia. Oh ayo anak-anak menghafal. Anak-anak buka. Tidak ada. Hanya kesadaran masing-masing. Itu pelajaran bagi kita. Apa kata dia? Dan dia juga pernah menasihati kami. Kalian kalau sudah masuk pondok, ada 2 beban yang ada di pundak kalian. Yang pertama, mengamalkan ilmu yang kalian dapat. Yang kedua, menyampaikan ilmu. Ini adalah wajib kan, yajibu alaina tadi kan. Yang ketiganya nih, menyampaikan kepada orang lain. Apa yang wak dapat ilmu tadi sampaikan kepada orang lain. Tidak hanya bentuk dalam berceramah, tidak. Di rumah mereka pulang kalian nampak adik-adik abang
kakak yang memang tingkah lakunya yang dia lakukan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan agama. Kalian sampaikan, Kak, kalau perempuan itu keluar harus tertutup ini. Itu juga sudah namanya ad-da'watu ilaihi, menyeru, menyampaikan. Nampak ayah kalian mogok misalkan, jangan saya bilang, ya haram kok ya. Nggak ada lagi kan itu, ya jangan soalnya. Ya, sampaikan secara arif dan bijaksana. Ya, karena kalau orang sudah terbiasa merokok itu, Ustaz punya kawan, dia sudah qadarullah, memang takdir Allah SWT, dia lulus di Madinah. Jadi ketika pulang liburan Madinah, ayahnya kan memang perokok karena kerja apalah istilahnya, membuat kursi, membuat meja kan butuh otak itu bekerja gitu kan. Jadi sekali waktu dia cerita sama Ustaz nih, dan sobilah kaya dan jalan. Ya, rokok kok haram ya. Tuh bohonginya. Coba besok balik. Jadi main-mainlah kami ke rumahnya kan. Main-main kami ingin membuktikan marah tidak ayahnya. Duduk kami situ. Datang dia, ya, kanlah disampaikan batang rokok kok haram, kok dalilnya. Apa jawaban ayahnya? Dan sekolah doang ke Madinah doang, tidak untuk mendebat dan. Dan sekolah kan orang tinggi-tinggi sampai ke Madinah bukan untuk mendebat saya. Dia apa sampai contoh itu? Kenapa? Karena cara menyampaikannya tidak benar. Nggak tepat kalau nyampaikan kepada orang tua seperti itu gitu ya. Sampaikan secara baik, secara bagus, secara pelan-pelan. Nah, insya Allah dia akan mendengar. Namun orang laman candu kan, itu juga bagian dari dakwah. Ustaz juga dulu orang tua saya ngeri. Sampai-sampai tangannya kan warna kuning kehitam-hitaman. Dek saking sering megang rokok. Gigi kan ada yang betul depan kecil aja lah. Tuh. Cara Ustaz menyampaikan gimana? Pelan-pelan Ustaz sampaikan. Pas ada iklan lewat di TV straight. Rokok dapat apa iklannya tuh? Membahayakan, membunuhmu. Macam-macam ada iklannya kan? Itu pas lewat rekod tuh. Itu ya. Benar iklan tuh nyan. Alah, uang tuh pandai menyaubinya punya rokok itu nyan. Lewat sekali kan. Tuh ada lagi pembahasan dari dokter bahaya rokok. Hati-hati. Dia apa jaknya yang enggak merokok tambah sakit dan dia rokok sehat dan. Tuh. Apalah caranya? Ustaz tanya ke guru Ustaz di pondok. Salah satunya dulu Ustaz Arman rahimahullah, karena dia sudah meninggal ya. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan melapangkan alam kuburnya. Jadi apa katanya? Jal, coba ang boli buku kecil yang di situ membahas tentang haramnya rokok. Carilah siapa yang menjual di pustaka-pustaka itu kan yang sudah terjemahan sifatnya. Ada di situ hukum rokok dalam Islam. Bukunya kecil, tipis, kecil ya, seukuran saku baju ini. Saat beli liburan ke rumah, Ustaz taruh di atas TV. Saya taruh di atas TV di ruang tamu kan ada TV itu. Kan kalau di TV itu semua orang pasti ke situ, baik yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar pasti akan menonton TV. Saya taruh di atas TV. Sekali waktu tengok ada pas ngeliat TV nampak buku apa lo kau kata Ustaz kan? Tanya lihat itu. Nontonnya lah kan. Ustaz taruh lagi, dipindahkan lagi ke bawah, Ustaz taruh lagi. Akhirnya penasaran mungkin dia kan, apalah kau ini, pindah ke bawah kan tadi buku kau. Baca hukum rokok dalam Islam, buka gitu kan. Terkejut-kejut ya kan. Besok pas duduk sore-sore datang dia, Jal, apa ya? Betul dalam buku kau kan. Ya haram merokok dulu. Tuh. Tanpa kita bilang, tanpa kita berkeras-keras, apa katanya? Ini ada dalilnya, saya bilang. Bacalah di buku itu ya. Apa dalilnya mengharamkan dari Al-Quran, apa yang mengharamkan dari hadis. Tapi asli kenyang, tengoklah. Al-Quran berkata, hadis kan ada macam-macam kan, Bukhari Muslim kok saya bilang kan. Iya. Tapi aku cara doa itu kan. Baca sampai habis loh saya bilang kan.
Nah, itu pergi Ustaz lagi. Nggak usah jawab sampai habis udah kan? Baca sampai akhir. Besoknya pas ibu Ustaz membeli rokok, dan dibelikan lagi. Rokok kemarin masih ada. Terkejut ibu Ustaz kan? Tumben biasa satu bungkus itu untuk sehari. Sekarang udah hampir seminggu masih ada sebungkus. Dia berusaha menguranginya sehari satu, dia hisap, kadang sehari sekali 2 hari baru ngisap. Udah berusaha dia untuk meninggalkan rokok tadi. Lambat laun Ustaz tamat di pondok, dia berhenti rokok. Enggak merokoknya leh. Dakwah kita sampai orang tua tidak kesal kepada kita. Itu cara menyampaikan. Itu dakwah. Karena kewajiban kita selaku orang yang menuntut ilmu. Yang terakhir as-sabru alal adza fi. Apa artinya itu? Sabar alal adza. Terhadap cobaan-cobaan fihi di dalam menuntut. Itunya. Cobaannya apa? Dipotong abuak pagi tadi. Itu cobaan dalam ilmu doh. Sabar nak kalian melewati kok. Karena itu bagian dari menuntut ilmu. Kane bongi de ustad, kane bongi de guru. Itu as-sabru, bersabar. Orang yang bersabar pasti akan berhasil. Ika dipotong abu, ngertu-ngertu kan. Padahal itu bagian dari as-sabru alal adza. Apa maknanya? Dalam menuntut ilmu pasti ada coba. Pasti tuh. Alun gangguan-gangguan dari kawan-kawan. Alun lagi hinaan-hinaan. Alun lagi cacian segala macam. Tuduhan segala macam. Banyak cobaan dalam menuntut ilmu. Yang kalau kalian tidak sabar, itulah akhir. Sahabat. Astagfirullahaladzim. Zat. Sebentar, satu lagi Zat. Ini ya, satu lagi ya. Ustaz ingin mengulang cerita. Itu bukan ini untuk mengumbar aib orang, enggak. Bentuk kesabaran tadi. Ustaz dulu, alhamdulillah ketika mondok, Ustaz dapat ranking walaupun tidak ranking 1 ya, tapi dapat ranking terus. Tapi pada akhirnya ketika Ustaz tamat, ini bentuk cobaan dalam menuntut ilmu. Karena cobaan tadi bisa datang dari kawan, bisa datang dari guru, itu adalah ujian yang harus kita lewati. Kalau tidak sabar awak, tidak akan berhasil awak. Pada Ustaz mau tamat, tahu-tahu nilai Ustaz itu tidak sesuai dengan yang Ustaz harapkan. Inilah yang pada akhirnya dulu itu Ustaz tidak mau menyambung belajar itu ke Madinah. Karena dulu ketika Buya kami meninggal, tak perlu saya ceritakan ya, nanti terbongkar apanya gitu ya. Pokoknya ada dulu salah seorang guru itu yang dia itu mencoba mencurangi nilai Ustaz. Mencurangi nilai Ustaz. Padahal bukan Ustaz pribadi yang membilang, bahkan guru-guru menyampaikan nilai ujian ang kojal tinggi-tinggi, apong tinggi-tinggi alhamdulillah. Tapi kok nilai ijazahnya cuma ikut Ustaz. Yang pada akhirnya, inti pada akhir ceritanya, nilai ijazah Ustaz itu tidak sesuai dengan harapan Ustaz, walaupun dia naikkan tetapi tidak sesuai dengan yang Ustaz inginkan. Tapi jadi jelas. Itu yang pada akhirnya Ustaz, kalau kan kayak gini, saya tidak akan mau ke Madinah. Biarlah saya nyambung di Jakarta, di Lipia saja. Nilai condeikonya saya bilang enggak. Tetapi Ustaz tidak patah dalam menuntut ilmu, tidak. Cuman ada sedikit kekesalan. Ini pelajaran bagi kalian. Jangan sampai contoh itu lo kalian iswa. Karena apa? Karena pasti cobaan itu pasti ada. Nggak mungkin ada. Ujian itu pasti akan kalian lewati. Kini tinggal kesabaran. Bisa nak kalian melewati itu selama 6 tahun di pondok. Kalau bisa yakin dan percayalah kalian akan menjadi orang yang berhasil. Pegang nggak usah kena percaya kalian. Tapi betul-betul sabar. Kami tidak salah di hukumnya Ustaz. Ustaz juga gitu dulu. Bahkan pimpinan pondok Buya itu tidak ada salah Ustaz. Ya Allah, saya bilang kan. Cuman, tapi salah sih dulu. Uang pagi tadi, kan uang baca Quran di pintu masjid siko, iya Buya. Tuh, di apa ada, apa kok, ingus di atas kursi kan. Uang meludah juga kan.
Indah ada bu, indah ada. Tuh kata bang kelas 6 uangnya bu. Astagfirullah, cila aku lah kelas 6 guys.